Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini, Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Smart Cerdos PDD UKT PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah matematika optimasi. Mata kuliah ini membahas prinsip dan metode dalam menyelesaikan berbagai jenis masalah optimasi matematis, baik optimasi linear maupun optimasi non-linear, optimasi dengan kendala dan optimasi tanpa kendala. Pembelajaran mencakup pemahaman ruang solusi, fungsi objektif, serta teknik penyelesaian seperti metode turunan, Lagrange, simplex, dualitas, dan analisis sensitivitas. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari optimasi dalam konteks transportasi, penugasan, serta pemrograman tujuan ganda atau goal programming. Diperkenalkan pula konsep dasar heuristik dan meta heuristik seperti greedy dan genetic algorithm. Mahasiswa juga akan dibekali keterampilan menggunakan perangkat lunak seperti solver, Lingo, dan MATLAB untuk menyelesaikan model-model optimasi secara komputasional. Mata kuliah ini juga diakhiri dengan studi kasus industri, di mana mahasiswa dituntut memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan secara terpadu. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa diharapkan mampu berpikir sistematis, analitis, serta mampu menerapkan konsep optimasi dalam pengambilan keputusan di bidang teknik, ekonomi, dan industri. Materi pembelajaran pada matematika optimasi ini, pertama itu akan diperkenalkan tentang definisi tentang optimasi, ruang solusi, fungsi objektif, dan kendala. Kemudian pertemuan kedua kita akan bahas tentang klasifikasi masalah optimasi, kemudian optimasi tanpa kendala dan dengan kendala. Kemudian juga akan diberikan materi tentang metode dalam optimasi, misalnya program linear, simplex method, dualitas, dan analisis sensitivitas. Kemudian metode transportasi, metode penugasan, optimasi non-linear, pemrograman tujuan ganda atau goal programming. Kemudian juga akan diperkenalkan tentang heuristik dan meta heuristik. Kemudian di akhir pertemuan juga akan dibahas tentang penggunaan perangkat lunak, solver, Lingo, dan MATLAB. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini kita lakukan dengan tatap muka, dengan metode pembelajaran, kuliah, diskusi, tugas melalui e-learning, dan praktikum software di akhir perkuliahan. Kemudian interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan saat perkuliahan berlangsung. Mahasiswa mendengarkan penyampaian materi perkuliahan, diskusi, dan mengerjakan tugas. Sistem penilaian pada mata kuliah matematika optimasi ini ada beberapa yang dinilai. Yang pertama, team based project dengan bobot 25%, kemudian case method itu bobotnya 25%, kemudian tugas bobotnya 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut cuplikan dari video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mata kuliah hari ini matematika optimasi, pertemuan pertama bertatap muka kepada kalian. Kita akan bahas tentang pengantar dulu ya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ke pengantar dulu. Nah, mengenai mata kuliah matematika optimasi ini saya jelaskan secara singkat dulu ya. Apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Kita kan akan belajar matematika plus optimasi. Jadi bagaimana cara mengkolaborasikan
matematika, problem matematika itu nanti akan menjadi solusi terhadap bidang optimasi, khususnya untuk kasus-kasus di teknik industri. Ya. Dan prasyarat dari mata kuliah ini salah satunya ya kalkulus. Karena kita kedepannya tidak akan belajar ulang lagi tentang matematikanya, tapi kita bagaimana menggunakan dari keilmuan dari matematika itu untuk menyelesaikan masalah optimasi yang terjadi di teknik. Kalau di sini yang pertama kita akan menyelesaikan jenis permasalahan, misalkan optimasi matematis baik linear maupun linear. Kemudian ada optimasi dengan kendala dan tanpa kendala. Maksudnya apa Pak? Dengan kendala sama tanpa kendala. Kalau dengan kendala itu misalkan kita kalau di studi kasus di industri itu terkait resource, bahan bakunya kurang tapi kita ingin meningkatkan keuntungan, ya kan? Kita harus pandai-pandai menghitung itu berapa bahan baku yang harus kita gunakan. Nah, misalkan waktunya Pak terbatas dalam 1 minggu berapa jam gitu, atau tenaga kerjanya. Nah, itu kita hitung di sini bagaimana cara men-set angka-angka itu agar nanti menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian di sini juga akan mempelajari tentang beberapa metode, misalnya ya metode optimasi itu ada metode turunan, Lagrange, Simplex, dualitas, analisis sensitivitas dan semacamnya. Jadi teman-teman nanti bisa baca untuk deskripsi singkat mata kuliah ini. Nah, mahasiswa ini dituntut nanti di akhir semester itu kita akan ada yang namanya praktikum menggunakan software, pakai software itu pakai Excel, kemudian Limo, kemudian MATLAB. Nah, MATLAB Pak untuk apa ya? Untuk pemrogramannya itu, untuk membantu menyelesaikan atau menghitung dari kasus-kasus yang dihadapi. Oke, lanjut saja ya. Ini yang akan kita pelajari selama 16 pertemuan, di mana ada UTS sama UAS. Nah, topik pertama kita ini akan membahas tentang pengantar optimasi itu, kita definisi dulu. Nah, kemudian ruang solusi, fungsi, objektif, dan kendala. Kemudian kita akan belajar di linear dan non-linear, kemudian optimasi terikat sama bebas. Nah, ini semuanya menggunakan ilmu matematika yang telah kalian dapatkan dari dosen yang lain ya sebelum ini. Kemudian optimasi tanpa kendala dan optimasi dengan kendala. Jadi kita akan belajar metode program linear, kemudian metode Simplex, kemudian dualitas dan analisis sensitivitas. Ini semester pertama. Kemudian bukan semester pertama sih, sebelum UTS. Kalau UTS kita sama, problemnya sama, tapi kita metodenya ada metode transportasi, penugasan, optimasi non-linear dan semacamnya. Jadi biasanya kita itu di teknik industri itu kalau di pabrik atau di transportasi kita mencari rute yang terpendek gitu. Kalau di ruang produksi kita itu bagaimana cara membuat jadwal produksi, ya kan? Kita terbatas ada beberapa mesin. Kemudian mesin A harus mengoperasikan misalkan operasinya X, B, C misalkan dan semacamnya. Itu kita nanti buat jadwalnya. Jadi tujuannya pembelajaran dari pertemuan pertama ini, yang penting mahasiswa itu bisa menjelaskan atau mengerti tentang konsep dan dasar dari optimasi. Itu aja dulu. Yang kedua, bisa mengidentifikasi elemen-elemen dasar dalam permasalahan optimasi. Jadi nggak susah lah gitu. Kalau saya jelaskan tadi kan agak rumit kayaknya. Jadi kita bahas per dulu.
per materi. Kemudian penerapan optimasi dalam dunia industri, itu aja. Jadi gampang-gampang karena ini pertemuan pertama ya. Contoh optimasi ya. Optimasi berasal dari kata optimization, artinya meringkas itu. Apa sih artinya optimasi? Teman-teman bisa memberikan feedback. Optimasi itu apa sih? Ayo. Kalau di sini jelas mencari nilai terbaik. Nah, nilai terbaik ini berapa? Maksimum atau minimum? Kalau kita mencari nilai terbaik maksimum berarti apa yang akan kita cari? Keuntungan, betul. Kalau kita ingin mencari harus ditekan minimum, apa yang harus kita cari? Oh bukan, ya salah satunya ya. Tapi relate-nya itu kita menekan biayanya itu bagaimana agar serendah mungkin gitu. Kan ada kita melakukan proses produksi tapi boros, banyak tenaga kerja atau mesin yang dibuang-buang begitu saja. Jadi optimasi ini juga bukan ilmu yang baru. Itu terbukti sejak abad 17 itu sudah Newton sudah menggunakan mencari akar. Oke. Tujuan utama ini sudah sebutkan tadi, maksimal keuntungan, minimalkan biaya, optimalkan sumber daya, dan menurunkan waktu proses dan semacamnya itu. Jadi harapannya nanti mahasiswa ini bisa mengoperasikan atau membuat model matematis dari permasalahan yang ada. Nanti permasalahan kan di pabrik itu ada studi kasus lah gitu. Nah dari studi kasus ini kan untuk diselesaikan kalian harus membuat formulasi model matematis, menerjemahkan ke angka-angka. Nah kemudian harus tahu teknik optimasi dulu. Ketahuan datanya, kita harus teknik optimasi dihitung. Nah baru kita kalau kita sudah tahu hitung manual, bisa pakai bantuan untuk lebih cepat ya solver Excel gitu ya, Lingo atau MATLAB. Ini untuk kasus-kasus yang sudah besar. Elemen-elemen dasar masalah optimasi. Nah ini masalah optimasi itu umumnya ya memiliki beberapa komponen. Pertama ya ada variabel keputusan, kemudian ada fungsi objektif, ada kendala, ada domain atau region solusi. Nah, variabel keputusan ini apa? Variabel keputusan itu suatu formulasi atau formula atau rumus di mana dia itu yang akan disetting. Intinya mau dimaksimalkan atau diminimalkan. Kalau fungsi objektif ini yang ingin di mana yang mau dioptimalkan gitu. Kemudian constraint. Nah, constraint ini pasti ada. Karena kan kita kan keterbatasan biaya, tenaga kerja, waktu dan semacamnya. Kemudian ada yang namanya region atau domain atau one solusi. Nah, solusi ini tidak hanya satu. Tidak hanya 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Kalau di matematika optimasi itu kadang ada 1 solusi, kadang ada 2 solusi, ada lebih dari 2 gitu. Mana yang terbaik? Sama-sama memberikan nilai yang terbaik. Kemudian klasifikasi masalah optimasi. Nah, di sini saya jelaskan yang akan kalian pelajari lebih dalam lagi ya nanti. Saya hanya kupas kira-kira optimasi ini masalahnya di jenisnya apa saja. Ada yang optimasi linear, itu sifatnya linear. Jadi fungsi objektif dan kendala itu linear. Ada non linear. Nah, ini biasanya mengandung nilai-nilai akar atau kuadrat dan semacamnya ya. Bilangan-bilangan logaritma, eksponensial dan semacamnya. Itu kan nanti bentuk grafiknya nggak linear. Kemudian ada dengan kendala. Dengan kendala ini ada syaratnya atau dengan tanpa kendala. Tidak ada batasan kalau yang ini. Nah, ini malah lebih sulit nanti. Kemudian ada discrete atau integer. Ini kalau discrete integer ini variabel hanya bersifat bilangan bulat. Kalau yang kontinu bisa pecahan, bisa 0,5, 0,4 dan semacamnya ya. Contoh masalah optimasi di bidang teknik industri. Kalian juga nanti harus di ini juga ya. Kira-kira
di sekitar kita ini contoh optimasi misalkan pabrik gula apa ya kira-kira. Kalau diproduksi ini misalkan ya, ini salah satu contoh ini, menentukan jumlah produk optimal agar keuntungan maksimal. Nah ini kalau produksi nih. Kalau di logistik kita kan mau mengirim barang, otomatis itu terkait biaya. Jadi kita cari rute yang terpendek. Kemudian penjadwalan, misalkan menyusun jadwal kerja mesin agar total waktu mesin ini minimum. Kemudian ada perencanaan SDM, menentukan jumlah pekerja optimal di setiap shift. Kemudian perencanaan bahan baku dan selanjutnya ya. Contoh, oke. Sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari dua produk A dan produk B. Ya, ada produk A. Di sini misalkan 1A, yang 2B. Nah, sedangkan produk A ini keuntungan masing-masing kita akan men-setting 10.000, 10.000 lah. Oke. Kemudian yang ini 15.000. Oke. Dan jam kerja waktu yang tersedia untuk memproduksi ini hanya 40 jam, ya kan? Dan produk A itu butuh 2 jam per unit. Produk B butuh berapa itu? 3 jam. 3 jam. 3 3 jam per unit. Oke. Pertanyaannya, berapa yang harus kita produksi untuk A dan B ini agar memberikan keuntungan yang maksimal. Dari cerita ini kita harus buat dulu model matematis, ya kan? Model matematisnya misalkan kita biar lebih mudah ya dari kasus ini. Perusahaan akan produksi 2 produk A dan B. Keuntungan per unit, produk A 10.000, produk B 15. Jadi waktu kerja yang tersedia hanya 40 jam. Produk A butuh 2 jam dan produk B butuh 3 jam. Sehingga model matematisnya ini fungsi objektif kita harus memaksimumkan karena kita ingin memaksimumkan keuntungan. Jadi misalkan ya Z itu adalah fungsi tujuan. Itu 10.000 A ditambah 15.000 kali B. Kendalanya apa Pak? Kira-kira tadi apa? Waktu. Nah, produk A butuh 2 jam untuk mengerjakan, produk B 3 jam, 3 kali 2 kali A ditambah 3 kali B lebih kecil sama dengan 40. Jadi bisa pas itu ya. Dan kemudian A dan B, artinya A dan B itu pasti lebih besar daripada 0. Artinya apa? Ya harus mengerjakan, pasti tidak mungkin mengerjakan sesuatu itu lebih dari 0 kan? Pasti itu. Paling cepat itu sudah 0 detik itu sudah. Kemudian kita pakai metode grafik lah, lebih gampang. Hitungannya ini ya. Coba diperhatikan. Jika A sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Z sama dengan 10A ya, tambah 15B. Ini kita singkat aja. Kemudian kita cari titik-titiknya. Kendala dulu. Kendalanya itu 2A tambah 3B sama dengan 40. Jadi kalau kita mau menghitung misalkan ini A, B kan. Nah, jadi misalkan 0, berapa ya? A0 berarti B-nya berapa? A0 di situ B-nya berarti tinggal 13 ya? 13,33. Nah, jika B-nya 0 di sini 0 berarti A-nya berarti 20. Nah, dari ini
kita buat gambar grafik titik batasnya 0,13,3 sama 20. Nah, saya sudah buatkan ini grafiknya. Jadi teman-teman lihat di sini ya. Ini yang ke X ini produk A, yang Y ini ke atas ya. Itu produk B. Jadi kalau titiknya itu 0,13 0, berapa ini? 13 ya. Kemudian ini angkanya di sini, titiknya. Ini mendapatkan nilai di sini 199.950. Anggap dikatakan sama sebenarnya sih. Kemudian yang titik anunya apa? Titik A-nya 20 dan B-nya 0, ini 200. Nah, kita lihat di sini mana yang kita mau pakai. Nah, terserah. Ini ada solusi lain juga ini. 10 sama 5. Ya, 10 sama 5 dapat nilai Z-nya 200 juga. Berarti dari ruang solusi ini ada berapa solusi yang bagus. Sebenarnya yang di titik ini juga sudah bagus. Tinggal Rp50 sudah dianggap sama kan. Ya, jadi dianggap sama. Jadi lebih dari satu. Bisa dikatakan 2 atau dikatakan 3 ruang solusi. Jadi area biru menunjukkan solusi visible. Yang dinamakan visible gimana? Yang masuk daerah ini itu visible. Kalau di luar ini berarti tidak visible. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kira-kira paham ya? Ini salah satu metode yang paling gampang. Nah, Pak, bagaimana agar kita gampang nggak usah menghitung? Nah, kita pakai solver juga bisa, pakai apa lagi itu? Limo bisa, pakai MATLAB bisa. Cuman kapan kita pakai solver? Kapan kita pakai Limo? Kapan kita pakai MATLAB? Gitu. Kalau solver ini tabelnya sudah ada, kita tinggal setting-setting aja ya. Kalau Limo itu hampir mirip solver tapi kapasitasnya lebih besar. Kalau MATLAB itu bisa menyesuaikan problem kita nanti, bisa banyak karena MATLAB ini kepanjangannya aja udah matematika apa laboratori, matematik laboratori. Jadi dia kemampuan komputasinya lebih tinggi. Nah, teman-teman nanti coba di rumahnya untuk misalkan ya, misalkan masalah optimasi ini tinggal buat aja ini datanya seperti ini. Di materi ada. Kemudian klik setelah data ini kan muncul begini. Nanti klik analisis tool. Ini kita ada pilih solver. Nah, tampilannya begini. Nah, set objektif. Nah, objektif ini yang mana di sini? Nah, ini fungsi objektif set. Ini berupa rumus ini. 10 kali A2. A2 mana? Berarti produk A. Ditambah 15 kali A3. Berarti A3 itu produk B. Nih. Nah, kemudian ini yang mana yang mau dirubah? Changing valuation. Jadi antara produk A dan B ini di share aja ya. Kira-kira bisa nggak ini di solvernya ini? Cuma tinggal dari aja kan? Iya. Nah, kemudian ada subject to the constraint. Fungsi kendalanya apa? Kan sudah dibuat tadi kan. Tinggal dibuat ini. Misalkan waktunya terbatas itu lebih besar daripada sama dengan 0. Waktu terpakai ini nih. 2 kali A2 tambah 3 kali A3. Nah, lebih kecil daripada yang ini yang di bawah ini. Lebih kecil daripada 40 ini nih. B6 kemudian B7. Oke, yang di sini. Kemudian ya ini nih. B6 ini yang ada rumusnya kan, kemudian B7 bikin. Kemudian produk A dan produk B harus lebih besar daripada sama dengan 0. Kemudian pilih batu ini.
Pilih metodenya itu metode simplex. Ya, simplex linear programming. Jadi tinggal sort, muncullah begini. Jadi muncul produk B, produk A sama dengan berapa? 0. Produk B 13,33. Fungsi objektifnya 200.000. Jadi mana Pak yang terbaik, mau pakai solver apa mau pakai manual? Ya harusnya kalau bisa dihitung manual. Kalau misalkan ya di pabrik itu harus pakai produk A sama produk B harus dipakai. Berarti solusi yang optimal yang ini tadi, yang paling optimal yang dipilih. Dimana A itu 5, B 10. Ini yang paling optimal. Kalau yang A 20, B 0, ini kan yang resource yang B ini nggak terpakai. Gitu. Jadi kembali lagi mau pakai yang mana? Ke studi kasusnya lagi ya. Oke. Ada pertanyaan di materi pertama ini? Sebelum ke tugas ya. Kan gampang kan? Oke, tugas mandiri ya. Sebutkan minimal 3 contoh kasus optimasi di bidang industri dan buat elemen-elemen modelnya, misalnya variabelnya apa, fungsi objektifnya apa, kira-kira yang menjadi kendala itu apa ya. Dan ini sifatnya individual masing-masing. Kemudian rancang satu model matematika optimasi linear sederhana dari kasus nyata di sekitar Anda. Dari yang diamati tadi, kalian buat suatu model matematisnya. Ya, bisa di sini bisnis toko kecil, toko pabrik, minuman dan semacamnya. Ya, misalkan kalau di Pamekasan itu apa kira-kira? Pabrik ya. Anda harus datang ke pabriknya. Kalian itu harus ngamati aja. Kira-kira secara umum itu yang terjadi masalahnya apa di pabrik ini. Searching aja kira-kira. Jadi lihat, oh begini, untuk memastikan biar lebih kalian itu ada apa ya, membayangkannya itu lebih real. Ya, ini dikumpulkan sebelum minggu depan. Artinya pertemuan selanjutnya harus sudah selesai dan ini diupload di e-learning. Kita kan selalu pakai e-learning. Oke, ada pertanyaan? Oke, sekian dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.